Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman dengan saya Ahmad Syarif, owner dari Berita Desa Online. Saya pemret Berita Desa Online. Untuk pelatihan yang sekarang ini, setelah sebelumnya kita pelatihan tentang pengantar jurnalis, tentang itu kode etik jurnalis, dan kemarin bagaimana persiapan kita liputan. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini bisa memutar kembali video-video yang sebelumnya agar bisa paham hingga pada materi yang saat ini. Teman-teman, kemarin sudah saya jelaskan untuk persiapan liputan, kita harus mempersiapkan yang terpenting adalah kita tahu siapa narasumber yang akan kita wawancarai, kemudian di mana lokasinya, rute mana yang dipakai untuk mencapai lokasi, latar belakang siapa narasumber juga kita harus tahu, dan kegiatan-kegiatan yang di sana juga kita bisa searching. Apa itu yang akan kita liput itu bisa kita cari dulu informasinya di Google. Kemudian yang juga penting adalah ketika akan ke lokasi liputan kita harus mempersiapkan ID card sebagai kartu pengenal agar orang-orang tahu bahwa kita adalah awak media, adalah wartawan. Kemudian ditambah lagi dengan HP juga harus disiapkan baterainya, takut kehabisan baterai, kita juga harus sudah persiapan. Oke, untuk sesi wawancara ini kita akan coba simulasikan gambarannya bahwa saat wawancara itu ada yang harus kita ingat. Pertanyaan itu adalah seputar 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H itu pertama, W yang pertama adalah what, kemudian who, where, when, why, dan how. What adalah apa, who siapa, where di mana, when kapan peristiwanya terjadi atau kapan wawancara dilakukan, kemudian why kenapa itu terjadi, dan how bagaimana peristiwanya. Pertanyaan ini nanti seputar ini. Saya ambil contoh bahwa saya akan wawancara dengan salah satu kepala desa terkait pesta bumi yang dilakukan di desanya. Pesta bumi ini biasanya ada acara yang meriahnya, ada acara hiburannya, dan sebagainya. Pertama yang saya lakukan adalah saya akan mencari di Google, di desa tersebut apa kegiatan-kegiatan itu, pesta bumi itu seperti apa, sehingga saya tahu ada gambaran terkait dengan kegiatan itu sebelum saya turun ke lokasi. Kemudian saya akan mendatangi narasumber yang perlu untuk diwawancara. Ketika ada pesta bumi, maka yang berkaitan itu adalah siapa kepala desa di sana, siapa yang menyelenggarakannya, bagaimana dukungan masyarakatnya. Orang-orang inilah yang perlu nanti kita wawancarai. Baiklah, ini ID card-nya. Sebagai wartawan, maka ID card ini harus selalu saya pakai, saya bawa. Digambarkan bahwa saya akan mendatangi narasumber yaitu kepala desa. Maka saya mendatangi kantornya atau di mana beliau berada, kepala desanya ini. Yang pertama kita datang adalah, yang harus diingat, kita harus datang dengan sopan karena kita adalah tamu. Kita datang dengan sopan dengan mengucap salam atau mengetuk pintu sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini adalah diceritakan, ini adalah Pak Lurahnya. Contoh-contoh. Ini Pak Lurahnya. Teknik wawancara. Nah, ketika saya sudah ketemu dengan berhadapan dengan Pak Lurah ini, maka secara etika ketika ada kursi, kita menunggu dipersilakan duduk oleh beliau. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Pak. Seperti itu, kita menunggu dipersilakan duduk. Kemudian kita duduk berhadapan dengan beliau. Yang pertama adalah percakapan pembukaan. Dalam percakapan pembukaan ini kita diwajibkan untuk memperkenalkan diri kita. Mohon maaf Pak, perkenalkan, nama saya Syarif, saya dari Berita Desa Pak. Ada keperluan apa ya? Nah,
Jadi pembukaannya kita adalah memperkenalkan diri kita. Baru kemudian setelah kita memperkenalkan diri, kita awali dengan percakapan yang santai sebagai untuk mencairkan suasana pertemuannya. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, kalau saya lihat ini di desanya sekarang bersih ini Pak, enak ini di desa ini. Ya, alhamdulillah setiap bulan kita adakan kerja bakti, makanya desa selalu bersih, rapi, karena gotong royong terus rutin tiap bulan. Iya, pegawainya juga saya lihat di sini aktif Pak ya, rajin-rajin pegawai desanya di sini. Ah, bisa aja Bapak mah. Nah, kuncinya adalah kita mencairkan suasana sehingga terjadi keakraban antara kita dengan narasumber yang kita wawancarai. Setelah kita sudah mencairkan suasana, barulah kita mulai kepada inti dari kedatangan kita. Kedatangan kita adalah untuk mewawancarai perihal tadi pesta bumi di desa. Begini Pak, kedatangan saya ke sini, pertama saya ingin silaturahmi dengan Bapak. Alhamdulillah kita sudah berkenalan. Saya ini kan dari media Pak, kita sering menulis terkait hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di desa. Kami mendengar informasi bahwa dalam waktu dekat ini desa Mekarsari ini akan melaksanakan pesta bumi, Pak. Benar begitu, Pak? Iya benar. Pasti meriah dong acara itu, Pak ya, pesta bumi ya. Ya antusias warga lumayan sih, karena semua ini acara pesta bumi emang pesta yang ditunggu-tunggu oleh warga, ya pasti ramai. Teman-teman, pertanyaan saya tadi adalah tentang apa itu pesta bumi. Maka masuklah kita kepada what tadi, apa? Pesta bumi itu acaranya apa sih Pak sebenarnya? Pesta bumi itu salah satu dari ucapan syukur dari warga desa kami untuk setiap tahunnya untuk merayakan hasil panen dan ucapan rasa syukur kepada pemberi rezeki, kepada Tuhan semesta alam. Disitulah diadakan pesta bumi sekaligus silaturahmi antar warga desa kami. Kalimat yang diucapkan oleh Bapak Kepala Desa ini begitu panjang sehingga kita akan kesulitan untuk mengingatnya. Maka di sini dibutuhkan sebuah alat untuk merekam agar apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini bisa kita setel ulang nantinya ketika membuat tulisan. Maka kita bisa melakukannya dengan rekaman di HP kita. Namun sebelum kita membuat rekaman, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber yang kita wawancarai. Mohon maaf Pak, boleh ini saya rekam agar lebih lengkap nantinya ya. Silakan. Rekaman itu bisa kita pasang setelah kita mendapatkan izin dari narasumber kita. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Tadi terkait dengan apa pesta bumi itu sudah dijelaskan oleh kepala desa. Maka kita akan masuk kepada poin terkait dengan who atau siapa. Maka pertanyaan kita tidak akan jauh dari siapa penyelenggaranya, siapa saja yang terlibat, siapa-siapa saja yang menjadi donatur acara tersebut. Mohon maaf Pak, kalau itu acara ini siapa-siapa saja Pak yang dilibatkan? Yang dilibatkan terutama tokoh masyarakat adat yang dituakan di desa ini, menggandeng anak-anak mudanya untuk melestarikan adat agar kedepannya tradisi ini terus-menerus dilakukan agar budaya pesta bumi ini tidak hilang. Berarti ketua adat, pemuda itu dilibatkan Pak ya dalam acara ini. Dan tokoh masyarakat setempat juga dilibatkan, juga mengundang dari aparat-aparat setempat ya, selain aparat penegak hukum juga dari polsek setempat juga kita hadirkan juga. Dari aparat penegak hukum, polsek, semua juga diundang Pak ya dalam acara ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Nah teman-teman, pada tadi pertanyaan siapa, narasumber sudah menjelaskan siapa-siapa saja yang terlibat dalam acara pesta bumi tadi. Di antaranya para tetua adat, pemuda, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, kepolisian, dan berbagai kalangan yang diundang sudah disampaikan oleh kepala desa tadi.
Selanjutnya kita bergeser kepada poin yang ketiga, yaitu where atau di mana. Acara itu dilaksanakannya di mana, Pak? Kegiatannya akan dilaksanakan di lapangan sebagaimana yang tempat yang luas, jadi semua masyarakat bisa mengakses ke lapangan tersebut, jadi nggak tertutup, jadi semua bisa melihat karena di lapangan luas. Oh, di sini ada lapangan yang luasnya, Pak? Ada. Lapangan apa itu namanya? Lapangan, bukan lapangan sepak bola sih, cuma lapangan kayak Alun-alun. Kayak alun-alun kecil itu. Ternyata tempatnya adalah di lapangan desa atau di alun-alun. Itu menjawab pertanyaan terkait dengan di mana kegiatan itu berlangsung. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan kegiatan itu akan dilangsungkan? Pak, mohon maaf, kalau acaranya itu kapan sebenarnya akan dilangsungkannya, Pak? Kegiatannya akan dilangsungkan hari Sabtu malam Minggu, jadi 2 hari. Oh, acaranya 2 hari. 2 hari, kegiatannya siangnya pesta adatnya, malamnya langsung syukuran. Jadi ada dua kegiatan. When ini adalah waktu, sudah dijelaskan oleh narasumber, waktunya adalah 2 hari, dari hari Sabtu sampai dengan hari Minggu. Ada juga when lainnya, yaitu kapan kita wawancara dengan Bapak Kepala Desa. Berarti adalah tanggal di saat kita bertemu dengan narasumber kita. Kemudian kita kepada why. Why ini adalah kenapa. Pak, kenapa pesta ini harus diselenggarakannya di musim kemarau seperti ini, Pak? Kenapa tidak pada bulan-bulan lainnya? Atau memang sudah ada waktu-waktu tertentu yang untuk melaksanakan acara itu? Karena ini agenda rutin tahunan, jadi bertepatan dengan tanggal yang sudah ditentukan, kami tidak bisa melewati tanggal yang sudah ditentukan. Jadi nggak mesti itu harus, atau kendala kemarau itu nggak ada hambatan, ya sudah ditentukan harinya karena agenda tahunan rutin. Kenapa saya tanyakan kenapa diadakannya pada musim kemarau? Pertanyaan adalah why, kenapa? Maka Bapak Kepala Desa atau narasumber ini akan menjawab dengan karena. Kenapa terjadi? Pasti ada karena, ada sebab-sebabnya. Maka ini pertanyaan adalah why. Selanjutnya adalah pertanyaan terkait dengan how. How ini bagaimana? Bagaimana sih Pak gambarannya acara itu berlangsungnya? Apa ada dari paginya itu acara apa aja? Seperti apa ritualnya? Pagi biasa upacara adat, setelah itu ya pada bawa tumpeng semua, terus pada ditukar-tukuran tumpeng, malamnya baru selamatan. Kalau tumpengnya itu dari siapa, Pak? Masing-masing peserta. Jadi warga yang bawa yang pesta adat. Oh, jadi tumpeng itu hasil sumbangan dari para warga, Pak ya? Dari warga, ya. Tumpengnya itu ditentukan nggak, Pak? Per orang berapa tumpeng gitu? Enggak, enggak ditentukan, enggak. Jadi gimana itu? Masing-masing warga aja yang dia mampunya bawa satu ya satu, yang enggak juga ya bawa apa yang punya di rumah, kayak hasil padi, hasil buminya dibawa, nggak masalah gitu. Kalau yang malam harinya itu acaranya acara apa, Pak? Langsung fokus ke selamatannya aja. Oh, selamatan. Selamatannya itu semacam gimana kita ritualnya? Selamatannya ya memohon, mengucapkan terima kasih, rasa syukur pada Sang Pencipta. Oh, baca doa bersama mungkin, Pak. Baca doa bersama. Nah, itu Pak, kalau terkait pasti kan ada sebuah acara itu pasti ada motivasi atau ada kenapa sih ini diadakan pesta bumi ini? Apa ada kepercayaan apa di masyarakat ini sehingga ini menjadi rutin dilakukan setiap tahunnya di desa ini, Pak? Kita hanya meneruskan budaya yang telah dilaksanakan dari dulu. Jadi sebabnya apapun, karena kita mungkin generasi yang kekinian sudah sekarang, dari dulunya emang pesta bumi dilaksanakan gitu. Jadi turun temurun budaya ini jangan sampai hilang. Kita hanya mempertahankan budaya saja. Masalah itunya kita juga kurang memahami. Mungkin yang lebih tahunya ketua adatnya. Ketua adatnya siapa, Pak? Pak Salimin. Pak Salimin. Pak Salimin. Sehari-harinya di mana itu Pak Salimin? Kalau saya mau ketemu dengan Pak Salimin. Ada sih, beliau juga suka di rumah, jarang kemana-mana. Oh iya.
karena banyak tamu-tamu beliau juga yang konsultasi terkait adat-adat itu. Karena dia selalu ketua adat. Mungkin saya sepulangnya dari sini akan mencoba menemui Pak Salimin, Pak, untuk menggali seperti apa sih adat dari pesta bumi ini. Mudah-mudahan ketika berita ini kami angkat, ini menjadi pengetahuan juga bagi daerah-daerah lain, Pak, karena ini juga unik, juga ada keunikan, Pak. Satu lagi, Pak, pertanyaannya, apa ada target wisatawan yang berkunjung, Pak, nanti pada saat acara ini? Kalau target itu nggak ada untuk sementara, untuk wilayah lingkungan wilayah desa kami saja. Untuk poinnya sih mempertahankan budaya. Nggak ada target wisata yang masuk, belum ada ke arah itu, belum. Oke, teman-teman, seperti itu perbincangannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana kegiatan pesta bumi itu sudah kami gali dari sumber, yaitu Bapak Kepala Desa. Setelah selesai percakapan ini, informasinya sudah kita anggap cukup, maka kita tutup percakapan itu dengan mengucapkan terima kasih dan meminta nomor HP dari Bapak Kepala Desanya. Terima kasih ini Pak ya atas informasi yang Bapak berikan. Mudah-mudahan ini nantinya bermanfaat untuk kemajuan desa ini. Dan kami boleh minta nomor HP-nya Pak, barangkali nanti ada informasi atau hal-hal yang terlewatkan, saya bisa telepon ke Bapak. Boleh Pak? Iya, nomor HP-nya? boleh. Silakan dicatat. Berapa Pak nomor HP-nya? 088. Ya. 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 Oke. Ini saya miss call Pak ya. Nah, itu nomor saya Pak. Yang saya miss call barusan, nomor saya Ahmad Sarip dari Berita Desa Online. Mohon disimpan Pak. Barangkali nanti ada berita-berita terkait dengan pembangunan desa. Itu kita bisa komunikasi lagi Pak. Oke, siap. Dengan senang hati Pak. Insya Allah Berita Desa ini akan menjadi media yang mempublikasikan bagaimana ini giat pembangunan yang ada di desa Pak. Bagus, bagus. Berita desa ini harus lebih maju karena emang desa juga butuh publikasi agar semua masyarakat mengetahui kegiatan di desa. Bagus itu Pak. Ya. Saya senang Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak ya atas tipsnya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian teman-teman gambaran terkait dengan bagaimana cara kita melakukan wawancara. Untuk selanjutnya dalam pelatihan jarak jauh ini, di antara teman-teman peserta nanti kita akan lakukan silang wawancara antar daerah. Oke, silakan tonton terus berulang-ulang video ini agar bisa dipahami bagaimana teknik wawancara yang baik dan bisa efektif untuk mendapatkan informasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.